hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang pertama di bab tolong menolong. Dari Abu Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang dia sudah punya membekali orang yang hendak berperang fi sabilillah, maka dia sudah dianggap ikut berperang. Jadi membekali orang yang mau perang fi sabilillah sudah dianggap berperang. Berarti dia menolong orang yang hendak berperang. Dengan apa nolongnya? Dengan bekal. Nah, ini termasuk menolong. Maka kita juga bisa membekali orang yang mau berbuat baik. Nah, kalau sekarang misalnya konteks saat ini gempa Cianjur misalnya, ada relawan yang mau ke sana nitip donasi misalnya, maka itu juga termasuk bentuk tolong menolong. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Demikian pula ngurusi keluarga yang ditinggalkannya pada saat perang, maka dia juga sudah dianggap ikut berperang. Jadi ngurusi keluarga yang ditinggal itu juga sudah termasuk ikut berperang. Maka ini adalah salah satu rahasia kejayaan Islam di era awal-awal dulu. Pada saat itu umat Islam baru saja lahir, artinya masih belum punya dana militer yang kuat, tetapi dapat mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan dapat menumbangkan dua negara superpower adidaya pada masanya, Romawi dan Persia. Itu salah satu rahasianya adalah tolong menolong. Orang yang punya harta membekali prajurit yang berangkat, orang yang punya harta membackup keluarga yang ditinggalkan. Yang punya tenaga dia berangkat, sehingga semua punya perannya masing-masing. Ada yang dia punya keberanian tapi tidak punya dana, dia berangkat. Ada yang punya dana tetapi tidak ada keberanian, dia bisa membekali atau bisa mengurus keluarganya di rumah. Dan ada pula yang dia punya keberanian tapi tidak memungkinkan karena cacat fisik atau karena tidak lincah, karena jihad butuh fisik yang lincah, yang kuat, tetapi dia tidak kuat fisik tapi kuat harta, maka dia membiayai. Meskipun dia juga berani berangkat, tetapi tidak cukup kuat untuk berangkat, maka bisa mendanai saudaranya yang punya fisik yang kuat tapi tidak punya harta yang kuat. Demikian pula perlu untuk membiayai, mendanai keluarga yang ditinggalkan. Keluarganya butuh makan apa bukan? Butuh makan. Nah, maka disinilah sehingga kekuatan umat Islam pada saat itu sangat kuat, karena dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong, atau dalam bahasa kita namanya prinsip gotong royong. Nah, prinsip gotong royong. Bapak dan saudara, ini hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga berserikat di dalam pahala. Karena orang yang membekali, orang yang berangkat perang dapat pahala jihad, orang yang mendanai dapat pahala jihad, orang yang mengurusi keluarga juga dapat dana, dapat pahala jihad. Jadi tidak bisa kemudian ditanggung sendiri. Nah, karena memang di zaman itu negara tidak cukup kuat untuk mendanai, maka dengan cara ta'awun, saling tolong menolong, dan itu membuat
Islam saat itu disegani karena kekuatan dari tolong menolong. Baik, sehingga bisa perbekalan yang disiapkan seperti kudanya, perbekalan yang digunakan untuk makan, demikian pula persenjataan. Sehingga ada 3 hal yang bisa disiapkan untuk orang yang berperang di zaman itu. Yang pertama adalah binatang tunggangannya atau kendaraannya, yang kedua adalah bekal logistiknya, yang ketiga adalah persenjataannya. Jadi bisa saling mendukung. Ada yang punya kuda, kasih kuda. Ada yang punya yang sesuatu yang bisa dimakan, bawakan bekal makanan. Ada yang punya persenjataannya, baju besinya, tamengnya, tombaknya, panahnya, maka mereka berikan. Jika sudah melakukan hal yang tersebut, maka itu sudah dianggap ikut berperang. Dan kutibalahu, dicatat baginya sebagai pahala orang yang berperang. Li'annahu a'anahu alal khair, karena dia telah menolong dalam kebaikan. Tidak hanya itu, masih ada peran yang lain lagi. Siapa? Orang yang mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Jadi keluarga yang ditinggalkan, tulang punggungnya pergi berperang, maka harus ada yang mendanai. Kalau tulang punggungnya pergi berperang, ditinggalkan anak istri, tidak ada yang danai, kepikiran nanti. Ini saya mau ninggal anak istri ikut berperang misalnya. Sementara yang mendanai keluarganya ada enggak? Tidak ada. Kira-kira di jalan kepikiran betul? Pikirannya warna-warna. Maka disinilah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memberikan motivasi kepada para sahabat yang kemudian dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya semangat ta'awun, sehingga mereka juga punya semangat untuk mendanai keluarga yang ditinggalkan, biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rajulan minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, dia mengatakan, aku yang akan mengurusi keluargamu. Ada pula yang mengatakan, saya yang menyiapkan perbekalanmu, dan seterusnya. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga menolong orang yang hendak berangkat berjihad itu di zaman Nabi secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah perbekalannya yang 3 macam tadi, binatang tunggangan, logistik, dan persenjataan. Yang kedua adalah membackup keluarga yang ditinggalkan. Ini termasuk kebutuhan macam-macam yang dibutuhkan oleh keluarganya. Karena keluarganya butuh makan, keluarganya butuh kalau sakit butuh berobat, butuh macam-macam. Untuk saat ini misalnya kebutuhan orang hidup juga lebih banyak lagi, maka ada pendanaan. Baik, demikian pula di zaman dahulu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Dan semangat yang semacam ini sudah mendarah daging di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka betul-betul punya semangat saling tolong menolong, punya semangat saling tolong menolong.